Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini bahas tentang TikTok. Apa benar tempat sarang otak monyetnya? Jadi di sini Sirtiman lagi dapat hasil risetnya. Ada beberapa YouTuber bilang kalau TikTok ini sangat berbahaya, sarang monyet. Terus ada yang bilang orang miskin nggak bisa lawan otak monyetmu sendiri gitu. Rubah hidup dengan melawannya. Bunuh otak monyet di diri kamu. Nah, ini ada beberapa yang ancaman besar TikTok ya. Intinya TikTok ini bisa membuat manusia jadi perilakunya kayak monyet. Perilaku kayak monyet tuh kayak gimana sih? Kayak monyet ini yang pertama ya, setelah nonton video ini ya mereka emang bebal, susah diatur, ya nggak mau segala sesuatu mintanya yang instan ya, cepet. Terus ya kayak model ngemis segala macam, minta koin, minta gift kayak gitu. Terus cari duitnya maunya gampang aja kayak gitu, ngandalin yang ada. Kalau disuruh diadain fitur jualan online juga belum tentu dianya jualan, tapi malah belanja. Nah seperti itu ya, itu benar-benar ya karena aplikasinya mengarahkan orang-orang Indonesia ya, karena bahasa di Indonesia ke situ. Jadi kita nih harus punya tameng ya, harus punya filter, makanya dibikin video ini gitu. Jadi filternya nih kayak gimana? Di sini untuk salah satu agar mengurangi kalau menghapus semua nggak bisa. Sebenarnya nggak perlu menghapus ya. TikTok ini bisa digunakan untuk alat pemasaran, alat bisnis online. Cuma penggunaannya aja ya, cara menggunakannya gitu. Jadi kayak ibaratnya mobil ya, mobil ini kan mobil balap itu, cuma kalau digunakan buat ya mejeng-mejeng atau buat ngeceng-ngeceng dapetin cewek, ini jadi seharusnya ya kayak Ferrari atau itu mobil sport gitu ya, mobil yang kenceng ya, kemungkinan ya buat tujuannya agar cepet gitu loh dan cepet sampai gitu ya. Cuma dipakai untuk ngeceng dapetin cewek, nah jadinya nggak sesuai sama yang diharapkan. TikTok ini aplikasi cepat viral, bagus, ada FYP, fitur FYP bagus. Cuma efeknya ini bikin orang ini jadi kebanyakan scroll, apalagi anak-anak. Jangankan anak-anak ya, yang udah ibu-ibu, bapak-bapak juga. Ya kalau nggak bisa menahan TikTok ini benar-benar ya, habis lah ya waktu hidupnya. Jadi misalkan mereka kerja, libur langsung TikTok, jeda sedikit TikTok. Jadi kayak apa ya, TikTok ini jadi ya udah makan waktu hidup mereka gitu. Nah di sini gimana caranya biar apa ya, balance, imbang, produktif ya di kalau Sirtiman ya kembali ya, kalau menggunakan TikTok ini ya emang untuk kegiatan usaha ya, dulu ya nyoba TikTok ini ya, untuk ini aja seru-seruan gitu loh, seru-seruan. Cuma kembali TikTok ini ada fitur TikTok bisnis yang bisa nyelipin link bisnis kita, entah itu bisnis jualan produk online atau produk digital atau jualan produk fisik ya, pokoknya jual barang lah seperti itu. Ini fitur ini disediakan gitu, dan ini sebenarnya bisa ya dijadikan peluang. Jadi jangan cuma ngabisin TikTok cuma upload video. Tujuannya cuma cari caper, terus ada fitur live streaming, dan tujuannya cuma cari duit gampang ya, minta gift. Ya kalau misalnya cewek cakep gitu kan pasti banyak yang nonton ya. Ya rata-rata kayak gitulah.
followernya cepat naik dan seperti itu. Nah, cuma permasalahannya adalah untuk yang bisnis. Nah, ini gimana gitu loh. Bisnis ini ya jadinya kalah ya, makanya muncul kayak video-video TikTok otak monyet, kebanyakan otak monyet ya, seperti itu. Karena di TikTok ini mereka tidak mengarahkan fokusnya ke bisnis ya, ke cari duit, ke cari nafkah gitu. Mereka mengarahkannya ke ya itulah hiburan, bucin, ya, pokoknya hal-hal yang buang-buang waktu itu yang dicari malahan. Nah, di sini gimana cara kita mengembalikan ya? Sebenarnya banyak ya, udah ada yang bikin konten sekitar cari duit online, freelance atau jual produk digital seperti itu. Cuma masih bingung ya, masih bingungnya ini convertnya ini gimana gitu. Nah, sebenarnya harus punya sistem ya. Teman sendiri sebenarnya udah punya sistem dengan TikTok. Ini salah satunya adalah bisa dicek di situs sirtiman.com ya untuk TikTok ini. Sirtiman punya formula bisnis namanya Tokly. Nah, ini memanfaatkan TikTok sama produk digital yang di listing di pakai situs LYNK atau marketplace LYNK gitu ya. Pokoknya bayarnya pakai LYNK gitu. Nah, di sini formula ini sebenarnya udah berhasil ya, udah videonya ada, silahkan diklik aja deh nonton. Ini baru salah satu bagian kecil. Sebenarnya kalau mau dibikin sales funnel yang besar lagi bisa gitu loh. Bisa. Cuma emang Sirtiman tidak fokus ke situ ya, karena TikTok ini emang benar-benar banyak sarang monyet yang jadinya agak susah untuk kemajuannya ini, sulit sekali tingkat grafik dari usaha bisnis kita naik nih sulit sekali gitu. Tapi emang rata-rata ya mereka bucinan, nggak mau, pengen bisnis nggak mau gitu. Padahal mereka butuh duit, butuh ya, cuma kembali kalau kita ada konten motivasi ini itu ya mereka ya nggak suka gitu. Beda kayak di Facebook atau di Twitter, responnya beda. Oh, di sini ya sukanya yang itulah, yang cewek-cewek joget, yang pokoknya bucin-bucin kayak gitu. Itu yang responnya yang tinggi ya. Apalagi kalau ada, ya kita lihat nih di Jelajah ya, kita lihat apa yang lagi tren kayak gitu-gitu. Ya kata cewek-cewek atau yang enteng-enteng aja lah, yang enteng-enteng, yang lihat cewek main bowling apa ya kayak gitu. Jadinya emang apa ya, TikTok ini ya sekedar aja sih ya, sekedar kita punya di sini nggak cuma punya akun ya, bagusnya punya sales funnel gitu, punya sales funnel di TikTok. Kalaupun ada berhasil ya, kayak contoh di emailnya Sirtiman ya ada berhasil misalnya. Ini ada penjualan ya, di sini ada penjualan sales. Nah, ini berarti formula bisnisnya berhasil seperti itu. Nah, di sini ya intinya ya, TikTok kita gunakan untuk bisnis ya, cuma tetap pakai sistem ya, jangan cuma jualan biasa. Jualan biasa tuh kayak TikTok affiliate atau TikTok punya toko di TikTok ya, itu terlalu standar gitu. Nah, TikTok kan kita punya ada toko ya, toko di TikTok itu terlalu standar. Kita harus punya sistem sendiri gitu. Sistem sendiri inilah yang istilahnya kita nggak bisa diatur ya sama sistem dari TikTok. Kalau TikTok algoritmanya tuh ya emang yang inilah susah. Cuma kalau kita punya sistem sendiri kayak Tokly kayak gini, ini benar-benar yang pertama ya, kitanya bisa leluasa ya. Kitanya bisa TikTokan bebas, tapi tetap kita dapat duit dari sini, dari formulanya. Karena jalurnya seperti ini ya, kita bikin konten, nanti ada view-nya ya pokoknya kalau mereka kepo pasti ngelihat ke link profil, di sini udah langsung ada link kita gitu. Kalau diklik
diklik langsung, nah dibawa ke halaman situs LYNK tadi ya, pakai ID kita ini, orang bisa ini masuk ini kita lah, masuk ke dalam funnel kita ya, tawarin yang gratis dulu, terus ditawarkan yang upgrade, yang harga murah 10.000, tawarkan yang paket blueprint ya, step by step, terus kalau ada yang serius, tawarkan mentoring privat, seperti itu. Nah, ini kalau untuk di TikTok ya mungkin ya levelnya ya sulit untuk yang paling ini sulit gitu. Cuma ya di ini aja lah, di sambil jalan aja karena emang ya nggak bisa dia jadiin andalan ya. Kita andalannya sih terutama emang masih di YouTube ya, masih di YouTube sama di situs sendiri gitu loh, situs sendiri, punya website sendiri, itu yang jadi andalannya. Kalau di TikTok ya kembali ya ke otak monyetnya, makanya kalian tuh yang TikTokan ya, mulai jangan cuma cari konten yang terlalu biasa aja, kalau bisa benar-benar gimana caranya kita bisa produktif, gimana caranya kita bisa dapat cuan, gimana caranya kita bisa besar ya, bisa besar lah. Jadi orang tuh jangan terlalu sempit pikirannya. Kita berusaha gimana biar jadi besar gitu. Dulu si Artiman dari SMP juga udah cari buku tentang berpikir dan berjiwa besar. Jadinya emang kita di Artiman ya diajarkan untuk gimana caranya jangan jadi orang rata-rata gitu. Nah ini berpikir dan berjiwa besar. Kalau ngeliat gambarnya, nah ini bukunya sayangnya udah hilang ya, cuma masih keinget gitu, ternyata jadi orang ini kita tuh menentukan ya mau dibawa kemana gitu, mau jadi orang kayak gimana, mau jadi orang yang berpikirnya kecil kayak milih di otak monyet tadi, atau kita bisa berpikir besar ya. Berpikir besar tuh ya kayak model kayak Soekarno gitu, model kayak Hatta, dia berpikir ya global, nasional, gimana caranya nih negara gue bisa seperti itu. Di sini memang beda ya, dalam artian kita juga sama, semua juga orang, cuma setiap orang harus berpikir besar gitu, berjiwa besar juga gitu. Jangan berpikirnya besar, berjiwanya kurang besar. Nah ini di sini harus semuanya pikirnya besar, jiwanya juga besar. Jadi manfaatnya akan banyak untuk sesama gitu. Nah untuk yang mau ngelakuin ini ya harus ada pengorbanan ya guys. Kayak TikToknya ya mau nggak mau ya kayak tadi bikinnya ya diarahkan seperti ini. Diarahkan punya sistem. Gimana caranya biar TikToknya tetap produktif ya, jangan cuma waste time, buang-buang waktu. Percuma juga kalau bikin happy tapi waktu kebuang ya. Waktu itu mahal gitu, jadi ya kita setahun, 2 tahun, 3 tahun TikTokan gitu-gitu doang, mungkin cuma dapat teman yang bucin, teman yang baper. Mendingan kita punya bisnis yang bisa besar seperti itu. Jadi itu guys, semoga bermanfaat. Sampai jumpa video berikutnya. Jangan lupa jempolnya. Goodbye.